Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Nur Ilfa Tamlika Makarima, Isma Mahliya Ruwaida, dan Indina Yelufar Hamro akan mempresentasikan materi mengenai teori-teori pembelajaran. Di sini kelompok 2 akan menjelaskan teori-teori pembelajaran. Yang pertama ada teori behaviorisme, yang kedua teori kognitivisme, yang ketiga teori konstruktivisme, dan yang terakhir ada teori humanisme. Yang pertama, teori behaviorisme. Pengertian belajar menurut teori behavioristik. Menurut teori behavioristik, belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Apa sih yang dimaksud dengan stimulus dan respon dalam proses pembelajaran? Stimulus adalah apa saja yang diberikan guru kepada siswa, misalnya daftar perkalian, alat peraga, pedoman kerja, atau cara-cara tertentu untuk membantu belajar siswa. Sedangkan respon adalah reaksi atau tanggapan siswa terhadap stimulus yang diberikan oleh guru. Dengan kata lain, belajar merupakan bentuk perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi antara stimulus dan respon. Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika ia dapat menunjukkan perubahan tingkah lakunya. Teori ini mengutamakan pengukuran, sebab pengukuran merupakan suatu hal yang penting untuk melihat terjadi tidaknya perubahan tingkah laku tersebut. Faktor lain yang juga dianggap penting oleh aliran behavioristik adalah faktor penguatan. Penguatan adalah apa saja yang dapat memperkuat timbulnya respon. Selanjutnya, teori belajar menurut para ahli. Yang pertama, teori belajar menurut Edward Lee Thorndike. Menurut Thorndike, belajar adalah proses interaksi antara stimulus dan respon. Dari definisi belajar tersebut, maka menurut Thorndike, perubahan tingkah laku akibat dari kegiatan belajar itu dapat berwujud konkret, yaitu yang dapat diamati, atau tidak konkret, yaitu yang tidak dapat diamati. Yang kedua, teori belajar menurut John Broad Watson. Menurutnya, belajar adalah proses interaksi antara stimulus dan respon. Namun, stimulus dan respon yang dimaksud harus berbentuk tingkah laku yang dapat diamati dan dapat diukur. Yang ketiga, teori belajar menurut Clark Leonard Hull. Clark Hull juga menggunakan variabel berhubungan antara stimulus dan respon untuk menjelaskan pengertian tentang belajar. Yang keempat, teori belajar menurut Edwin Ray Guthrie. Sebagaimana Hull, Edwin Guthrie juga menggunakan variabel hubungan stimulus dan respon untuk menjelaskan terjadinya proses belajar. Namun ia mengemukakan bahwa stimulus tidak harus berhubungan dengan kebutuhan atau pemuasan biologis sebagaimana yang dijelaskan oleh Clark and Hull. Yang terakhir, teori belajar menurut Bernhard Frederick Skinner. Menurut Skinner, hubungan antara stimulus dan respon yang terjadi melalui interaksi dalam lingkungannya akan menimbulkan perubahan tingkah laku. Oleh sebab itu, untuk memahami tingkah laku seseorang secara benar, perlu terlebih dahulu memahami hubungan antara stimulus satu dengan yang lainnya, serta memahami respon yang mungkin dimunculkan dan berbagai konsekuensi yang mungkin akan timbul sebagai akibat dari respon tersebut. Selanjutnya, ada 3 prinsip dari teori behaviorisme. Yang pertama, objek psikologi adalah tingkah laku, berarti bahwa seseorang dianggap telah belajar sesuatu apabila ia mampu menunjukkan perubahan tingkah laku. Yang kedua, semua bentuk tingkah laku dikembalikan pada refleks. Artinya, tingkah laku seseorang ditentukan oleh respon yang diberikan melalui stimulus. Yang ketiga, mementingkan pembentukan kebiasaan. Proses kerja teori ini adalah pembiasaan yang terus-menerus diberikan, sehingga dengan kebiasaan itulah apa yang diberikan dapat tersimpan dengan baik. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan dari teori behaviorisme. Yang pertama, kelebihan. Sangat cocok untuk memperoleh kemampuan yang membutuhkan praktek dan pembiasaan. Dengan bimbingan yang diberikan secara terus-menerus akan membuat peserta didik paham sehingga mereka bisa menerapkannya dengan baik. Yang kedua, materi yang diberikan sangat detail. Hal ini adalah proses memasukkan stimulus yang dianggap tepat. Dengan banyaknya pengetahuan yang diberikan, diharapkan peserta didik memahami dan mampu mengikuti setiap pembelajaran. Yang ketiga, membangun konsentrasi pikiran. Dalam teori ini, adanya penguatan dan hukuman dirasa perlu. Penguatan ini akan membantu mengaktifkan siswa untuk memperkuat munculnya respon.
Hukuman yang diberikan adalah yang sifatnya membangun, sehingga peserta didik mampu berkonsentrasi dengan baik. Selanjutnya ada kekurangan dari behaviorisme. Yang pertama, pembelajaran peserta didik hanya berpusat pada guru. Peserta didik hanya mendapatkan pembelajaran berdasarkan apa yang diberikan guru. Mereka tidak diajarkan untuk berkreasi sesuai dengan perkembangannya. Peserta didik cenderung pasif dan bosan. Yang kedua, peserta didik hanya mendengarkan dengan tertib penjelasan guru. Pembelajaran seperti biasa dikatakan pembelajaran model kuno, karena menghafalkan apa yang didengar dan dipandang sebagai cara belajar yang efektif. Penggunaan hukuman biasanya sebagai salah satu cara untuk mendisiplinkan. Dan yang ketiga, peserta didik tidak bebas berkreasi dan berimajinasi. Karena menurut teori ini, belajar merupakan proses pembentukan yang membawa peserta didik untuk mencapai target tertentu. Apabila teori ini diterapkan terus-menerus tanpa adanya cara belajar lain, maka bisa dipastikan mereka akan tertekan, tidak menyukai guru, dan bahkan malas belajar. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai aplikasi teori behavioristik dalam kegiatan pembelajaran siswa. Aplikasi teori behavioristik dalam kegiatan pembelajaran tergantung dari beberapa hal, seperti tujuan pembelajaran, sifat materi pelajaran, karakter siswa, media, dan fasilitas pembelajaran yang tersedia. Tujuan pembelajaran menurut teori behavioristik ditekankan pada penambahan pengetahuan, sedangkan belajar sebagai aktivitas mimetik yang menuntut siswa untuk mengungkapkan kembali pengetahuan yang sudah dipelajari dalam bentuk laporan, kuis, atau tes. Pada zaman modern ini, aplikasi teori behavioristik berkembang pada pembelajaran dengan PowerPoint dan multimedia. Dalam pembelajaran dengan PowerPoint, pembelajaran cenderung terjadi satu arah. Materi disampaikan dalam bentuk PowerPoint yang telah disusun secara rinci. Sementara itu, pada pembelajaran dengan multimedia, siswa diharapkan memiliki pemahaman yang sama dengan pengembang materi disusun dengan perencanaan yang rinci dan ketat dengan urutan yang jelas. Di sini, saya akan membahas teori kognitivisme. Menurut teori belajar kognitivisme, belajar itu adalah sebuah proses mental yang aktif untuk mencapai, mengingat, dan menggunakan pengetahuan. Teori belajar kognitivisme berbeda dengan teori belajar behavioristik. Teori belajar kognitivisme lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajarnya. Para penganut aliran kognitisme mengatakan bahwa belajar tidak sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon, tidak seperti model belajar behavioristik yang mempelajari proses belajar hanya sebagai hubungan stimulus-respon. Model belajar kognitisme merupakan suatu bentuk teori belajar yang sering disebut sebagai model perseptual. Model belajar kognitif mengatakan bahwa tingkah laku seseorang ditentukan oleh persepsi serta pemahaman tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan belajarnya. Teori belajar menurut ahli Yaget adalah seorang tokoh psikologi kognitif yang besar pengaruhnya terhadap perkembangan pemikiran para pakar kognitif lainnya. Menurut Yaget, perkembangan kognitivisme merupakan suatu proses genetik, yaitu suatu proses yang didasar oleh mekanisme biologis perkembangan sistem saraf. Dengan makin bertambahnya umur seseorang, maka makin komplekslah susunan sel sarafnya dan makin meningkat pula kemampuannya. Ketika individu berkembang menuju kedewasaan, akan mengalami adaptasi biologis dengan lingkungan yang akan menyebabkan adanya perubahan-perubahan kualitatif di dalam struktur kognitifnya. Teori belajar menurut Jerome Bruner. Dalam memandang proses belajar, Bruner menekankan adanya pengaruh kebudayaan terhadap tingkah laku seseorang. Dengan teorinya, yang disebut free discovery learning, ia mengatakan bahwa proses belajar akan berjalan dengan baik dan kreatif jika guru memberi kesempatan kepada siswa untuk menemukan suatu konsep, teori, aturan, atau pemahaman melalui contoh-contoh yang ia jumpai dalam kehidupannya.
Jika Piaget menyatakan bahwa perkembangan kognitif sangat berpengaruh terhadap perkembangan bahasa seseorang, maka Bruno menyatakan bahwa perkembangan bahasa besar pengaruhnya terhadap perkembangan kognitif. Menurut David Ausubel, teori-teori belajar yang ada selama ini tuh masih banyak menekankan pada belajar asosiatif atau belajar menghafal. Belajar demikian tidak banyak bermakna bagi siswa. Belajar seharusnya merupakan asimilasi yang bermakna bagi siswa. Materi yang dipelajari diasimilasi dan dihubungkan dengan pengetahuan yang telah dimiliki siswa dalam bentuk struktur kognitif. Advanced Organizer yang dikembangkan oleh Ausubel merupakan penerapan konsepsi tentang struktur kognitivisme dalam merancang pembelajaran. Kerangka ini akan dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam mempelajari informasi baru, karena merupakan kerangka dalam bentuk abstraksi atau ringkasan konsep-konsep dasar tentang apa yang dipelajari. Menurut Gagne, penampilan-penampilan yang dapat diamati sebagai hasil belajar disebut kemampuannya. Ada 5 kemampuan yang ditinjau dari segi-segi diharapkan dari suatu pengajaran atau instruksi. Kemampuan itu perlu dibedakan karena kemampuan itu memungkinkan berbagai macam penampilan manusia dan juga kondisi-kondisi untuk memperoleh berbagai kemampuan itu berbeda. Kemampuan-kemampuan tersebut yaitu keterampilan intelektual, strategi kognitif, sikap, informasi verbal, dan keterampilan motorik. Selanjutnya adalah aplikasi teori kognitif dalam kegiatan pembelajaran. Yang pertama adalah siswa bukan sebagai orang dewasa yang muda dalam proses berpikirnya. Mereka mengalami perkembangan kognitif melalui tahap-tahap. Yang kedua itu adalah anak usia prasekolah dan awal sekolah dasar akan dapat belajar dengan baik, terutama jika menggunakan benda-benda yang konkret. Ketika keterlibatan siswa secara aktif dalam belajar amat dipentingkan, karena hanya dengan mengaktifkan siswa, maka proses asimilasi dan akomodasi pengetahuan dan pengalaman dapat terjadi dengan baik. Yang keempat, untuk menarik minat dan meningkatkan retensi belajar, perlu mengaitkan pengalaman atau informasi baru dengan struktur kognitif yang telah dimiliki si pembelajar. Yang kelima, pemahaman dan retensi akan meningkatkan jika materi pembelajaran disusun dengan menggunakan pola atau logika tertentu dari segi sederhana ke kompleks. Yang keenam, belajar memahami apa lebih bermakna daripada belajar menghafal. Agar bermakna, informasi baru harus disesuaikan dan dihubungkan dengan pengetahuan yang dimiliki siswa. Tugas guru adalah menunjukkan hubungan antara yang ada sedang dipelajari dan apa yang telah diketahui siswa. Adanya perbedaan individual pada diri siswa perlu diperhatikan, karena faktor ini sangat mempengaruhi keberhasilan belajar siswa. Berbeda tersebut misalnya pada motivasi, persepsi, kemampuan berpikir, pengetahuan awal, dan sebagainya. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, proses belajar menurut Piaget terjadi melalui tahapan asimilasi dan akomodasi. Sebagai contoh, siswa telah mengalami prinsip pengurangan. Ketika siswa tersebut mempelajari prinsip pembagian, maka terjadi proses pengintegrasian antara prinsip pengurangan yang sudah dikuasai dengan prinsip pembagian. Inilah yang disebut prinsip asimilasi. Jika siswa tersebut diberi soal-soal pembagian. Selanjutnya ada pengertian teori belajar konstruktivisme. Merupakan sebuah teori yang memberikan kebebasan terhadap manusia yang ingin belajar atau mencari kebutuhannya dengan kemampuan menemukan keinginan atau kebutuhannya tersebut dengan bantuan orang lain. Sehingga teori ini memberikan keaktifan terhadap manusia untuk belajar menemukan sendiri kompetensi, pengetahuan atau teknologi dan hal lain yang diperlukan guna mengembangkan dirinya sendiri. Dapat disimpulkan bahwa teori belajar konstruktivisme merupakan sebuah teori yang sifatnya membangun,
membangun dari segi kemampuan, pemahaman, dan dalam proses pembelajaran. Sebab dengan memiliki sifat membangun, diharapkan keaktifan pada siswa akan meningkatkan kecerdasannya. Selanjutnya, proses belajar menurut teori konstruktivisme. Yang pertama ada peran siswa. Menurut pandangan konstruktivisme, belajar merupakan suatu proses pembentukan pengetahuan. Pembentukan ini harus dilakukan oleh si belajar. Ia harus aktif melakukan kegiatan, aktif berpikir, menyusun konsep, dan memberi makna tentang hal-hal yang sedang dipelajari. Guru memang dapat dan harus mengambil prakarsa untuk menata lingkungan yang memberi peluang optimal bagi terjadinya belajar. Namun, yang akhirnya paling menentukan terwujudnya gejala belajar adalah niat belajar siswa sendiri. Dengan istilah lain, dapat dikatakan bahwa hakikatnya kendali belajar sepenuhnya ada pada siswa. Yang kedua ada peran guru. Dalam belajar konstruktivisme, guru atau pendidik berperan membantu agar proses pengkonstruksian belajar oleh siswa berjalan dengan lancar. Guru tidak mentransferkan pengetahuan yang telah dimilikinya, melainkan membantu siswa untuk membentuk pengetahuannya sendiri. Guru dituntut untuk lebih memahami jalan pikir atau cara pandang siswa dalam belajar. Guru tidak dapat mengeklaim bahwa satu-satunya cara yang tepat adalah yang sama dan sesuai dengan kemauannya. Yang ketiga ada sarana belajar. Pendekatan konstruktivisme menekankan bahwa peran utama dalam kegiatan belajar adalah aktivitas siswa dalam mengkonstruksi pengetahuannya sendiri. Segala sesuatu seperti bahan, media, peralatan, lingkungan, dan fasilitas lainnya disediakan untuk membantu pembentukan tersebut. Siswa diberi kebebasan untuk mengungkapkan pendapat dan pemikirannya tentang suatu yang dihadapinya. Dengan cara demikian, siswa akan terbiasa dan terlatih untuk berpikir sendiri, memecahkan masalah yang dihadapinya, mandiri, kritis, kreatif, dan mampu mempertanggungjawabkan pemikiran serta rasional. Selanjutnya ada prinsip-prinsip utama teori belajar konstruktivisme. Yang pertama ada pengetahuan dibangun oleh siswa secara aktif. Yang kedua, tekanan proses belajar mengajar terletak pada siswa. Yang ketiga, mengajar adalah membantu siswa belajar. Yang keempat, tekanan dalam proses belajar lebih pada proses dan bukan pada hasil belajar. Yang kelima, kurikulum menekankan pada partisipasi siswa. Yang keenam, guru adalah fasilitator. Dapat disimpulkan bahwa dalam teori belajar konstruktivisme, proses belajar tidak dapat dipisahkan dari aksi atau aktivitas dan interaksi, karena persepsi dan aktivitas berjalan seiring secara dialogis. Belajar merupakan proses penciptaan makna sebagai hasil dari pemikiran individu melalui interaksi dalam suatu konteks sosial. Dalam hal ini, tidak ada perwujudan dari suatu kenyataan yang dapat dianggap lebih baik atau benar. Selanjutnya, ada tahap yang terjadi dalam perkembangan dan pembelajaran menurut teori belajar konstruktivisme. Yang pertama ada tahap 1. Tindakan anak masih dipengaruhi atau dibantu orang lain. Contohnya, seorang anak yang masih dibantu memakai baju, kaos sepatu, kaos kaki ketika akan berangkat ke sekolah. Ketergantungan anak pada orang tua dan pengasuhnya begitu besar, tapi ia suka memperhatikan cara kerja yang ditunjukkan orang dewasa. Tahap kedua, tindakan anak yang didasarkan atas inisiatif sendiri. Anak mulai berkeinginan untuk mencoba memakai baju, sepatu, dan kaos kakinya sendiri, tetapi masih sering keliru memakai sepatu antara kiri dan kanan. Memakai baju pun masih membutuhkan waktu yang lama karena keliru memasangkan kancing. Tahap ketiga, tindakan anak berkembang spontan dan terinternalisasi. Anak mulai melakukan sesuatu tanpa adanya perintah dari orang dewasa. Setiap pagi sebelum berangkat, ia sudah memulai paham tentang apa saja yang harus dilakukan. Misalnya memakai baju, kemudian kaos kaki, dan sepatu. Tahap keempat, tindakan anak spontan akan terus diulang-ulang hingga akan siap untuk berpikir abstrak. Terwujudnya perilaku yang otomatis, anak akan segera dapat melakukan sesuatu tanpa contoh, tetapi disadarkan pada pengetahuannya dalam mengingatkan urutan suatu kegiatan. Bahkan ia dapat menceritakan kembali apa yang dilakukan saat ia hendak berangkat ke sekolah.
Pada 4 tahapan ini dapat disimpulkan bahwa seorang akan dapat melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak bisa dia lakukan dengan bantuan yang diberikan oleh orang dewasa maupun teman sebayanya yang lebih berkompeten terhadap hal tersebut. Teori humanisme. Menurut teori humanisme, sangat mementingkan isi yang dipelajari daripada proses belajar itu sendiri. Teori belajar ini lebih penting banyak berbicara tentang konsep-konsep pendidikan untuk membentuk manusia yang dicita-citakan, serta tentang proses belajar dalam bentuknya yang paling ideal. Dengan kata lain, teori ini lebih tertarik pada pengertian belajar dalam bentuknya yang paling ideal daripada pemahaman tentang proses belajar sebagaimana apa adanya. Baik, selanjutnya ada pandangan para ahli terhadap belajar. Yang pertama, pandangan David Cobb terhadap belajar. Cobb, seorang ahli penganut aliran humanistik, membagi tahap-tahap belajar menjadi 4, yaitu tahap pengalaman konkret, tahap pengamatan aktif dan reflektif, tahap konseptualisasi, tahap eksperimentasi aktif. Yang kedua, pandangan Peter Honey dan Alan Mumford terhadap belajar. Pandangannya terhadap belajar diilhami oleh pandangan Cobb mengenai tahap-tahap belajar di atas. Honey dan Mumford menggolongkan orang yang belajar ke dalam 4 macam atau golongan, yaitu kelompok aktivis, golongan reflektor, kelompok teoritis, dan golongan pragmatis. Yang ketiga, pandangan Jürgen Habermas terhadap belajar. Menurutnya, belajar baru akan terjadi jika ada interaksi antara individu dengan lingkungannya. Lingkungan belajar yang dimaksud di sini adalah lingkungan alam maupun lingkungan sosial, sebab antara keduanya tidak dapat dipisahkan. Dengan pandangan yang demikian, ia membagi tipe belajar menjadi 3, yaitu belajar teknis, belajar praktis, dan belajar emansipatoris. Yang keempat, pandangan Benjamin Samuel Bloom dan David Caldwell terhadap belajar. Mereka lebih menekankan perhatiannya pada apa yang mesti dikuasai oleh individu. Setelah melalui peristiwa-peristiwa belajar, tujuan belajar yang dikemukakan dirangkum ke dalam 3 kawasan yang dikenal dengan sebutan taksonomi Bloom. Melalui taksonomi Bloom inilah telah berhasil memberikan inspirasi kepada banyak pakar pendidikan dalam mengembangkan teori-teori maupun praktek pembelajaran. Prinsip teori humanisme. Yang pertama ada peserta didik mempunyai cara belajar yang alami. Yang kedua, belajar yang melibatkan peserta didik seutuhnya dapat memberi hasil yang mendalam. Yang ketiga, kritis terhadap lingkungan di sekitarnya. Yang keempat, nilai-nilai penting yang ditumbuhkan dalam pendidikan humanisme. Selanjutnya, ada kelebihan dan kekurangan dari teori humanisme. Pertama, kelebihan. Tumbuhnya kreativitas peserta didik. Dengan belajar aktif dan mengenali diri, maka kreativitas yang sesuai dengan karakternya akan muncul dengan sendirinya. Dengan begitu akan muncul keragaman karya. Jika berlanjut kepada nilai jual misalnya, maka itu juga akan menambah pemasukan atau paling tidak ada perasaan senang karena karyanya dihargai. Yang kedua, semakin canggihnya teknologi, maka akan semakin maju perkembangan belajarnya. Canggihnya teknologi ternyata mampu membangun motivasi dalam diri peserta didik untuk belajar. Hal inilah yang membuat pikirannya terasah untuk menemukan pengetahuan baru. Yang ketiga, tugas guru berkurang. Dengan peserta didik yang melibatkan dirinya dalam proses belajar, itu juga akan mengurangi tugas guru karena guru hanyalah fasilitator peserta didik. Guru tidak lagi memberikan ceramah yang panjang, cukup dengan memberikan pengarahan-pengarahan. Yang keempat, mendekatkan satu dengan yang lainnya. Bimbingan guru kepada peserta didik akan mempererat hubungan antara keduanya. Seringnya berkomunikasi akan menciptakan suasana yang nyaman karena peserta didik tidak merasa takut atau tertekan. Begitupun antar peserta didik berdiskusi atau belajar kelompok akan membuat persahabatan semakin erat, memahami satu sama lain, menghargai perbedaan, dan menumbuhkan rasa tolong-menolong. Kemudian ada kekurangan dari teori humanisme. Yang pertama, pemahaman yang kurang jelas dapat menghambat pembelajaran. Guru biasanya tidak memberikan informasi yang lengkap, sehingga peserta didik yang kurang referensi akan kesulitan untuk belajar.
Yang kedua, kebebasan yang diberikan akan cenderung disalahgunakan. Misal saja guru menugaskan peserta didik untuk berdiskusi sesuai kelompok. Pasti ada beberapa peserta didik yang mengandalkan teman atau tidak mau bekerja sama. Yang ketiga, pemusatan pikiran akan berkurang. Dalam hal ini, guru tidak sepenuhnya mengawasi karena sistem belajar yang seperti ini adalah siswa yang berperan aktif menggali potensi sehingga peserta didik akan memanfaatkan keadaan yang ada. Misal dalam mencari referensi menggunakan internet, para peserta didik malah bermain game atau mengaktifkan akun sosial media. Secara otomatis, pemusatan pikiran dalam belajar akan terganggu. Yang keempat, kecurangan yang semakin menjadi tradisi. Dalam pembuatan tugas, peserta didik yang malas akan berinisiatif mengcopy pekerjaan temannya. Ini akan mengurangi kepercayaan guru maupun temannya. Yang terakhir ada aplikasi teori belajar humanistik dalam kegiatan pembelajaran. Menurut teori ini, agar belajar bermakna bagi siswa diperlukan inisiatif dan keterlibatan penuh dari siswa sendiri. Pada teori humanistik, guru diharapkan tidak hanya melakukan kajian bagaimana dapat mengajar yang baik, namun kajian mendalam justru dilakukan untuk menjawab pertanyaan bagaimana agar siswa dapat belajar dengan baik. Pada penerapan teori humanistik ini adalah hal yang sangat baik bila guru dapat membuat hubungan yang kuat dengan siswa dan membantu siswa untuk membantu siswa berkembang secara bebas. Dalam proses pembelajaran, guru dapat menawarkan berbagai sumber belajar kepada siswa, seperti situs-situs web yang mendukung pembelajaran. Inti dari pembelajaran humanistik adalah bagaimana memanusiakan siswa dan membuat proses pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa. Dalam praktiknya, teori humanistik ini cenderung mengarahkan siswa untuk berpikir induktif, membandingkan pengalaman, serta membutuhkan keterlibatan siswa secara aktif dalam proses belajar.